keberadaan pandemi COVID-19 yang telah hadir nyaris 2 tahun telah memberikan banyak pelajaran, terutama untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik di hulu maupun di hilir sektor industri kesehatan. Dalam CEO Live Series, yang merupakan bagian dalam rangkaian Kompas 100 CEO Forum, Rabu 10 November 2021 ini, hadir beberapa pengusaha industri kesehatan dan pemerintah. Menurut CEO Kalbe Pharma Vijong Tius, kehadiran pandemi telah memaksa kita mempercepat pembangunan di hulu industri kesehatan. Berarti berbicara soal ketersediaan bahan baku, penelitian-penelitian, research and development. Untuk percepatan diperlukan kolaborasi semua pihak, tidak bisa melakukan hal-hal tersebut sendirian. Kita butuh kolaborasi antara akademisi, peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri, dan pemerintah. Papar Vijong Tius. Hal senada juga disampaikan CEO Bio Farma Honesty Bashir. Honesty menilai pandemi kali ini merupakan momentum perubahan bagi seluruh stakeholders industri kesehatan untuk melakukan perubahan yang lebih kolaboratif. Kita perlu bekerja sama, mutasi bergerak dengan cepat, kita harus bertransformasi dengan cepat. Tidak ada satupun pihak yang bisa mengatasi emergency situation ini tanpa kolaborasi. Papar Honesty. Sementara itu, COO Eka Hospital Group Rina Setiawati mengungkapkan, setidaknya setiap tahunnya ada 60.000 orang Indonesia yang pergi berobat terbang ke luar negeri dan menyedot sekitar 1,9 miliar US dollar per tahun. Kehadiran pandemik ini seharusnya dapat membuat kita memperkuat kualitas layanan kesehatan di rumah sakit sehingga kepercayaan itu dapat kembali. Sudah saatnya, menurut Rina, Indonesia menjadi eksportir healthcare dan Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan untuk pengobatan, setidaknya bagi negara-negara di sekitar Indonesia. Kita perlu membangun ekosistem healthcare. Sudah tidak zamannya kita bekerja sendiri-sendiri. Kita semua partner. Di ekosistem tersebut ada healthcare provider, ada rumah sakitnya, ada farmasinya, ada life science-nya. Karena kita harus maju juga di bidang life science-nya. Ada satu unsur yang penting yakni pemerintah, asuransi, atau lembaga lain sebagai payer. Payer ini punya peranan penting untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Papar Rina. Semua pendapat ini diamini oleh PLT Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya. Menurut Arianti, kolaborasi memang menjadi visi dari pemerintah untuk kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk mendorong hal ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi, di antaranya adalah ambang batas tingkat komponen dalam negeri, yang saat ini tengah disusun bersama dengan Kementerian Perindustrian, baik untuk farmasi maupun alat kesehatan. Kemenkes sendiri menurut Arianti telah menggulirkan 6 pilar transformasi di bidang kesehatan, yakni transformasi pada layanan primer, layanan rujukan, ketahanan layanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan. Keenam pilar transformasi ini diharapkan selesai pada 2024 mendatang. Dan itu semua melibatkan semua stakeholders. Tinggal bagaimana kita membuat kolaborasi ekosistem yang baik di antara akademisi, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan transformasi itu bersama-sama. Ucap Arianti.